status Pasto saat ini? Secara kehidupan gitu ya. Ya. Pasto ini adalah milik kami. Iya. Soleh Solihun. Layak nggak sih dia jadi juri Indonesian Idol menurut kalian? Kalau ketawa. Enggak, gue ketawa. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan super duo nih saya sebutnya. Super duo. Luar biasa sekali. Yaitu Pasto Present. Ada Kak Ryan Pono dan Kak Melto Sinyal. Selamat datang ya. Thank you. Gue senang banget karena gue tuh udah lama pengen ngajak teman-teman kalian untuk sini. Iya. Dan ngobrol-ngobrol. Banyak banget yang pengen gue obrolin guys. Siap. Kalian berdua. Kayaknya memang gue bisa baca pikiran lo. Kayaknya lo banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Tapi sebelumnya selamat dulu ya atas Siap Kehilangan. Oh iya. Ini tinggal terbaru ya. Terbaru. Yang mana guys enak banget sih lagunya. Dan kalau kalian dengerin langsung rasa. Ya. Nah, gue juga denger Pasto Present akan melaksanakan tour di 2026 ini. Artinya ini adalah sebuah apa ya? Apakah bisa gue bilang kebangkitan? Atau apa sih sebutannya? Tolong dijelasin deh. Kebangkitan juga bisa sebenarnya. Bisa ya. Narasi yang paling fit sebenarnya revival ya. Iya, kebangkitan. Oke. Kebangkitan. Revival. Kalau gitu gini deh. Kak Ryan, Kak Melto, izinkan gue dan mungkin teman-teman di sini yang penasaran juga, bisa nggak sih ceritain sebetulnya status Pasto saat ini? Coba Ryan ngomong. Dia lebih vokal kan? Iya. Status Pasto saat ini sebenarnya secara IP ya sebenarnya. Secara IP artinya bersinggungan dengan status hukum dong gitu kan, kepemilikan dan lain-lain. IP ini sekarang sedang dalam antrian pendaftaran di Kemenkumham ya, sama nama seseorang lah. Oke. Tapi secara spirit, secara perjalanan, secara sejarah, secara kehidupan gitu ya. Pasto ini adalah milik kami. Iya. Gitu ya, itu yang harus diluruskan ya. Ya. Jadi begitu ada inisiasi kita untuk jalan lagi, itu sudah kita selesaikan dengan pihak calon pemilik IP dalam antrian inilah. Oke. Gitu. Ya. Dan makanya kita bikin entitas baru, Pasto Present. Menggunakan present karena ada Pasto dengan anggota-anggota yang berbeda yang masih jalan, dalam tanda kutip maksudnya masih hidup tapi nggak jalan-jalan amat juga. Oke. Ya. Tapi karena waktu itu kita berpikir mau pakai nama apa, Pasto Reborn atau Pasto Revival atau Pasto Reunion, kayaknya terlalu common, terlalu biasa ya. Iya. Pasto Present artinya past to present. Keren gila. Okay. Sebenarnya itu ada dari idenya itu dari seorang musisi sebenarnya. Oh gitu. Dari Mas Pongki sebenarnya. Pongki Barata. Emang bahaya. Pongki ya. Ini kalau bahaya. Kasih apa namanya lirik atau apa gitu ya, memang jahat memang. memang luar biasa ya. Pasto Present. Jadi sebenarnya kenapa revival? Karena kita dibangunkan lagi kan sebetulnya. Oke. Dibangkitkan lagi karena sebenarnya narasi yang lucu tuh saat seseorang pergi dengan marah gitu, pasti dia akan kembali sih suatu saat. Gitu. Makanya jangan nakal, guys. Gitu. Karena kita dulu seolah-olah ada konflik gitu. Iya. Yang belum selesai. Iya. Ternyata setelah 15 tahun akhirnya kita ya karena kedewasaannya kita sadar bahwa itu hanya perlu diselesaikan dengan duduk ngobrol aja. Iya. Tapi kan yang paling jadi spiritnya kan sebenarnya kehidupan masing-masing yang udah kita lewatin kan ternyata itu yang jadi bekal. Iya, bekal. Oke. Tapi gue kebayang gini ya, 15 tahun tuh tentu waktu yang lama banget. Dan dalam rentang waktu tersebut masing-masing Ryan Pono maupun Melto Sinyal sebagai entitas sendiri tuh sudah punya banyak perjalanannya sendiri istilahnya. Nah ketika sekarang mesti gabung lagi, nyambung gak sih kalian?
Justru energinya jadi lebih luar biasa daripada yang sebelumnya. Karena kita semakin ya kita belajar lah selama 15 tahun ini, kita belajar bahwa ini loh cara yang terbaik untuk survive di musik gitu. Dan ketika kita gabung ya lu bayangin aja kalau udah dua kekuatan besar digabung tuh ya berasanya tuh luar biasa gitu. Lebih powerful. Gitu. Dan gue pribadi gue ngerasa ini lebih jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Oh justru. Gitu. Justru. Oke. Nah gue tuh ada notice satu hal juga di Spotify, lagu Siap Kehilangan itu artisnya jadi 3. Iya. Pasto, Ryan Pono, Meto Sinyal. Iya. Nah itu gimana, bisa lo jelasin nggak? Maksud gue, katanya kalian sudah gimana sih? Itu sebenarnya. Nah kalau ini sebenarnya ini adalah trik-trik administratif aja sebetulnya. Administratif digital. Karena biar bagaimanapun si Pasto itu sebenarnya ada entitas yang itu kan. Kalau kita mau bikin akun baru, mulai dari nol lagi. Betul. Nah, karena hasil kesepakatan kita bersama label yang menaungi Pasto yang itu, daripada gue berpikir gini, kita berpikir daripada terjadi friksi, apalagi friksi bersinggungan dengan hukum, akhirnya kita menawarkan untuk kalau kita mau rilis apapun, kita rilisnya di agregator yang punya mereka aja, gitu. Supaya tinggal jump in kan. Dan sementara nggak mungkin di akunnya Pasto tiba-tiba jadi Pasto Present kan nggak mungkin. Atau Pasto featuring Pasto Present nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi ya Pasto featuring Ryan dan Melto. Itu sebenarnya perkara administratif aja sih. Walaupun mungkin kalau nggak ngerti kayaknya agak kusut ya. Betul. Cuman itu yang paling make sense secara administrasi. Oke, jadi gue mau make sure nih ya. Jadi kan dengan revival Pasto Present ini tidak ada keributan ya? Nggak ada keributan. Tidak ada keributan ya? Semua dengan sangat diplomatis. I see. Dan komunikatif banget, dan kita tidak dibatasi untuk melakukan apapun. Tapi kan segala sesuatunya kan tetap melihat dong ke depan nanti role-nya akan seperti apa kan? Iya, benar. Nanti pasti akan ada hal-hal yang harus kita renegosiasi lagi pasti, gitu pasti. Tapi buat kita adalah berkreasi, main musik, nyanyi, ngeband itu kan kita sebisa-bisa mungkin kita harus jauh dari arena-arena konflik. Iya. Betul. Setuju banget. Yang makan energi kita, makan psikologis kita, yang harusnya kita bisa mikir ini, mikir itu, semua jadi terganggu gitu kan. Jadi makanya dari pihak sana pun gue yakin juga mereka punya spirit yang sama, artinya jangan batasin rezeki orang. Jangan gini, kan ada istilah too big to fail. Iya. Jadi kita nih merasa bahwa kita nih bukan terlalu besar lah, bukan, tapi terlalu kita sudah matang dan sudah siap. Jadi kita nggak usah repot lah gitu. Nanti kita sepakat aja sih. Elok ya. Tapi itulah kalau orang sudah dewasa ya, maksudnya dalam bermusik, dalam bekerja di industri, ya dewasa ngobrol aja ya nggak sih, komunikasi ya. Betul. Komunikasi. Nah, tentu kalau teman-teman yang nonton di sini ya, fans Pasto tentu tidak bisa masih belum bisa move on dari lagu-lagu hitsnya Pasto zaman dulu ya. Dari Tanya Hati, Aku Pasti Kembali, sorry ya. Itu apa yang Pasto Present tawarkan nih setelah untuk fans-fans kalian yang dari dulu setia mendukung Pasto gitu. Untuk the new Pasto Present. Dari dulu kita selalu mencoba untuk jujur. Ya artinya bermusik simplicity artinya gini, no gimmick-gimmick. Gitu. No jalan-jalan pintas, artinya gini, apa yang kita bisa berikan sebenarnya adalah diri kita hari ini. Ryan Pono dengan segala perjalanannya, Melto dengan segala perjalanannya, dengan latar belakang juga kita punya kontribusi yang sama terhadap perkembangan regenerasi penyanyi-penyanyi di Indonesia lewat ajang pencarian bakat itu. Iya benar. Jadi sebenarnya selain nyanyi ada banyak hal 360 yang bisa kita bagikan, maksudnya apalagi di panggung-panggung kita itu sebisa mungkin orang bisa mengcapture spirit kita yang kita
mungkin orang berpikir kita udah nggak muda gitu ya. Tapi justru even semangat, even karya-karya yang akan kita rilis nanti juga itu membuktikan bahwa kita sama sekali belum tua gitu. Dan kita mampu bersaing sama generasi hari ini, tapi dengan caranya kita. Jadi sebenarnya apa yang kita tawarkan sebenarnya lebih kepada gini, Jis. Lo datang nonton kita manggung baru lo tahu deh. Iya. Lo nonton kita konser baru lo tahu. Iya. Siapa Pasto Present sebenarnya. Iya. Makanya juga kemarin pas lo konser ya. Iya. Itu intimate konser. Ada beberapa bintang tamu juga dari teman-teman dari adik-adik ya. Adik-adik ya. Nah itu apa? Gue penasaran juga kenapa kalian juga tertarik untuk ngajak mereka untuk berkolaborasi, ya kan? Apa yang lo carilah dari penyanyi-penyanyi muda ini? Ya sebenarnya itu kan yang tadi Ryan bilang, kita tuh bagian dari ajang pencarian bakat itu gitu. Jadi apa yang kita tawarkan kemarin di Intimate Concert itu sebenarnya karena dia sifatnya intimate adalah ini loh, keintimasinya kita terhadap anak-anak ini dan supportnya terhadap musik itu yang kita bangun dari situ gitu supaya orang bisa ngerti bahwa kita ini salah satu pelaku regenerasi juga gitu. Itu benar banget sih. Tapi gue lihat ini ya, maksudnya sama anak-anak ini akrab kayak keluarga gitu ya, sering main ke rumah gitu ya. lebih ke Papto sih. Papto. Jadi Melto ini memang dia punya apa namanya ya? Punya spirit yang kita nih cukup kontras kan ya. Oke. Gua kan orangnya ya vokal sekali ya. Terus gue orangnya gue nggak suka basa-basi. Gitu ya. Melto bukan suka basa-basi, tapi artinya dia ternyata dia punya kemampuan untuk mengayomi anak-anak ini yang gue nggak punya gitu. Oke. Kalau dulu kan latihan kan idol kan gitu kan. Habis latihan gitu. Kalau ini dia punya apa namanya kemampuan komunikasi yang lain gitu. Akhirnya bisa ngumpulin anak-anak itu dan anak-anak itu jadi punya intimasi itu. Iya. Nah, kalau gitu ngomong-ngomong dikit nih mengenai ajang-ajangan ini. Kan kalian berdua lagi sibuk ngurusin Pasto Present nih. Tapi kalian ini nggak sih ngikutin idol yang sekarang nggak sih? Kalau gue nggak terlalu ya. Cuman ada ya beberapa aja sih yang bikin nengok gitu kan. Siapa yang bikin nengok? Kalau gue kan memang ya karena Timur. Cukup primordialis ya. Iya. Ya lo tahu lah ya. Iya. Gue tahu lo bakal jemput siapa. Jadi ya Josh itu. Iya udah pasti. Cukup. Iya. Adik ini ya kebetulan juga ternyata bukan anak lama. Maksud gue lihat dia juga mondar-mandir dan ternyata udah lama juga saling ini di sosial media. Ya. Saling berinteraksi. Sedap Josh. Sedap sekali sih. Josh dan Nikita lah. Dan Nikita ya. Oh Nikita ya. Sadis itu dua. Iya. Tapi ada juga kontroversi seputar idol sekarang yaitu Soleh Solihun. Layak nggak sih dia jadi juri Indonesian Idol menurut kalian? Kalau ketawa, enggak gue ketawa. Maksudnya mau nunggu jawabannya apa? Gitu? Iya, pengen tahu aja. Gini, memang idol kan nggak bisa dibohongin itu memang pelan-pelan dia semakin menjelma gitu ya, menjadi ajang pencarian bakat. Tapi bukan nyanyi aja lagi. Bukan nyanyi aja, ya. Iya. Ada banyak hal pendukung untuk nyanyi kan secara psikologis, secara pure talent. Pure talent kan kalau dinyanyi Jis artinya jadi lo mau belajar untuk bisa nyanyi bisa, tapi belajar jadi penyanyi belum tentu bisa. Iya. Jadi penyanyi, iya. Ngerti itu. Jadi mungkin ada beberapa apa namanya ya? Mungkin Soleh ini dianggap bisa melihat beberapa hal di luar teknis yang tidak bisa dilihat oleh juri yang lain. Gitu kan latar belakang wawasan musik. Ya kan dia kan wawasan musik secara dia adalah wartawan musik senior. Iya. Jadi menurut gua cocok apa enggak sebenarnya kembali kepada kebutuhan si idolnya gitu loh. Kalau misalnya dianggap dengan konsep penjurian seperti itu bisa menghasilkan entitas regenerasi baru yang secara 360 bisa matang sih oke aja. Oke ya.
Karena kan memang karena kan memang terlihat beda banget ya. Dari season pertama sama season terakhir ini tuh letak perbedaan cara penjuriannya itu sangat berbeda. Kalau menurut gua ada yang lebih nggak penting dari Soleh sih sebetulnya. Nah, iya, tapi nggak usah disebut. Ada maksudnya disebut. Ya. Guys, gue pengen balik ke Pasto lagi ya. Tapi gue pengen balik ke zaman dulu, boleh gak? Boleh ya. Boleh. Maksud gue di program podcast ini salah satu yang gue sampaikan ke teman-teman juga, mereka melihat perjalanan gitu. Bukan hasil jadinya aja, tapi melihat perjuangan dari awal gitu. Nah, gue tuh inget banget dulu Pasto pertama kali kebentuk juga adalah karena Glenn Fredly juga, Bung Glenn gitu. Dan kemudian sekarang kalian berada di bawah naungan labelnya Bunda Maya ya. Sebetulnya titip edarnya di sana. Label kita adalah ya Nusa Hitam Soul. Udah label sendiri. Label sendiri. Oke. Nah, tapi berarti kan Maya itu pernah menjadi produser Pasto, betul ya? Iya. Nah, gue pengen tahu gimana perjalanan Pasto gitu, ketika sama Glenn gitu, dan apa yang kalian pelajari dari Glenn Fredly sampai sekarang kalian bawa. Itu dulu deh. Gue ceritain nih nggak apa-apa. Iya. Gue coba merangkum nih, biar nggak lama. Jadi Pasto itu kan berdiri 2002. Even itu yang masih bertahan sampai hari ini cuma gue. Megaton ini baru bergabung 2005 ya. 2004 akhir, 2005 awal lah, 2004 akhir. Nah dulu itu Pasto itu namanya Antero Bagus. Antero Boys, Antero Black. Antero Black. Dulu manajemen Antero Bagus tahu? Bung Kris Patikawa? Iya. Ebitri? Iya. Dulu Pasto itu dibikin untuk menggantikan Antero Boys Judika itu loh. Oh, gitu. Judika, Antero Boys itu keluar dari manajemen Antero Bagus, ganti nama jadi Penta Boys. Penta Boys, oke. Penta Boys. Nah, sementara si Antero Bagus ini waktu itu Bung Kris Patikawa dan Mas Yongki ya. Yongki Suwarno ya. Iya kan? Iyalah itu pokoknya. Mereka mau cari grup vokal lagi. Grup vokal tapi yang cowok. Yang buat gantiin si Penta Boys ya. Iya. Akhirnya terbentuklah ide itu maunya yang kulit hitam lah, Indonesia Timur. Akhirnya terbentuklah Antero Black. Gue, Bung Olop, ada Bung Leo, ada Bobby. Yang waktu itu berjalan, akhirnya 2003 ketemu Glenn Fredly. Oh gitu. Jadi waktu itu kita mau bikin album di bawah manajemen Antero Bagus itu. Bung Kris itu manggil Glenn lah. Glenn datang dulu lihat anak-anak ini. Bung Kris kita mau minta satu lagu sama Glenn. Waktu itu Glenn lihat kita nyanyi berempat gitu, Glenn ya cukup happy gitu ya. Akhirnya dia ngajakin kita, kalau gitu kalian gimana gak kalau kalian mau gabung di manajemen gue aja, biar gue yang produce kalian. Nah itu friksi pertama yang terjadi. Akhirnya kita keluar, nah akhirnya berjalan sama Glenn itu dari 2003. Ganti nama tuh jadi Pasto. Pasto itu diambil dari salah satu anak dari penyanyi rohani Fiona Pais. Kenal banget. Kauna tuh punya anak namanya Pastorio. Pastorio itu dia meninggal umur 1 tahun karena cancer. Jadi karena spirit kehidupan anak itulah akhirnya yang based on cerita Kauna gitu ya, bagaimana dia melatih. Akhirnya kita dan Glenn memutuskan pakai nama Pasto lah. Tapi waktu itu masih pakai Z kan, Pasto. Rilis album pertama di 2007 dengan format yang sudah sangat berbeda. Sudah gue, Bung Olop yang masih bertahan, cuma gue dan Bung Olop, tambah Melto dan Bayu Risa. Rilis album 2007. Dah sepanjang perjalanan itu tuh ilmu bukan hanya ilmu teknis bermusik ya atau bernyanyi, tapi ilmu kehidupan juga banyak banget hal yang kita dapat dari almarhum Kakak Glenn. Gitu yang akhirnya spirit itu juga yang membentuk kita sampai hari ini. Bagaimana kita membangun lagi ulang si Pasto ini. Sebenarnya Glenn itu dulu udah pernah ngumpulin kita tahun 2018. Oh iya. Mau reunian Pasto yang berempat lagi. Tapi karena ini manusia kepala batu waktu itu. Iya, oke. Gitu menyebabkan akhirnya ya memang belum jodoh lah. Nggak jadi akhirnya ya Glenn pass away. Ya kemudian terjadilah hari ini. Gitu. Waktu Pasto itu kalian berdua, terus waktu itu lu memutuskan untuk solo career, apa yang terjadi ya?
2006 itu Olop keluar dari yang berempat ya. 2007 Olop keluar. 2008 Bayu Risa keluar. Setelah itu tinggal kita berdua kan. Betul. 2008 sampai perjalanan 2010 itu kita merilis 3 single ya. Player, oh yang mana, Aku pasti kembali dan Jujur Aku Tak Sanggup. Sama Tanya Hati. 4 single plus kita rilis album di 2010. Di 2009 itu karena darah-darah muda Darah-darah muda. yang menyebabkan jam terbang muda kita kan menjadi sangat ini ya, mobility kenceng lah. Iya. Menyebabkan konflik lah antara gue sama Mento. Jadi sempat ribut tuh Konflik berdua. internal. Oke. Itu udah ada fase di mana kita manggung udah nggak ngomongan, syuting music video udah nggak ngomongan, udah so asik aja lah, profesional depan kamera, depan kepentingan job, abis itu udah nggak ngomongan. Dan gua waktu itu sudah di fase yang benar-benar udah nggak asik nih. Karena gini loh, Jis. Dari 2003 sampai 2010 itu kan banyak banget drama. Iya. Gue pribadi apalagi 2006 itu gue pernah ditawarin solo untuk dibikinin album solo, R&B solo sama DJ Sumantri kalau lo tahu. Oh. Waktu itu kan pernah dia DJ Sumantri kan punya label sama adiknya ya. Wiwi itu. Mereka rilis Rebecca kan. Oke. Nah, gue sama Rebecca waktu itu istilahnya timeline-nya berbarengan tuh. Kalau gue iyain. Iya. Karena gue waktu itu udah mau tanda tangan kontrak gue sama Sumantri ini. Tiba-tiba gue ngomong sama anak-anak ini. Tiba-tiba mereka sangat sedih lah. Kenapa lo harus cabut sih bla 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 bla. Ya gue yang muka rambu hati Rinto ini cukup. Akhirnya gue mengorbankan lah hari itu yang gue anggap sebagai kesempatan besar. Akhirnya gue memilih Pasto. Karena perjalanan itulah akhirnya membentuk gue tuh merasa jadi gue terlalu banyak mengalah nih, gue terlalu banyak yang gue korbanin gitu loh jadi secara psikis ya. Akhirnya begitu menghadapi konflik sama Melto itu hal itu yang cukup ngedrive gue untuk men-trigger dan ngedrive gue untuk udah cukup nih kayaknya nih gue berkorban, gue harus mencari jalan gue sendiri. Waktu itu sebenarnya ditawarinnya gimana kalau lu aja misalnya lo atau Melto yang keluar terserah deh, lo atur aja. Sebenarnya bisa dong kalau gue bilang Melto aja yang keluar, gue terusin Pasto secara kan gue termasuk founder gitu ya. Tapi waktu itu gue berpikir gini, janganlah, gue jalan sendiri aja, biar Melto yang melanjutkan ini. Gitu ceritanya. Wah, gue kebayang sih, maksud gue pergolakan di industri musik ya, dengan segala macam keputusan after keputusan itu gila ya. Gila. Waktu itu banyak orang juga yang ya termasuk Glenn, termasuk bokap gue juga yang jadi guru kehidupan gue gitu ya. Mereka bilang, lo yakin lo keluar dari Pasto? Lo yakin? Wah, gue waktu itu udah nggak mikirin resiko, Jis. Udahlah, gue cabut. Terbukti, cabut dari Pasto, kehidupan baru dimulai, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kendala. Ya terkait juga label-label yang gue dijelekin kiri kanan lah, yang tadinya gue mau sign sama salah satu label, mau sign hari Rabu, tiba-tiba Selasa dikabarin gak jadi, baru dari gitu. Ada kayak gitu ya? Wah men, drama-drama kayak gitu ya? Drakor sih putus. Oke. Gitu. Jadi ya Melto pun mengalami hal yang sama gitu. Menjalani Pasto juga akhirnya gak mampu mempertahankan nama Pasto itu kan. Akhirnya mereka jadi ganti nama apa segala macam gitu. Nah, si Pasto 1 itu. Pasto 1 atau Pasto 1? Pasto 1 itu sebenarnya adalah dia warisan dari Pasto yang zaman udah nggak ada gue. Kan Melto sempat ada salah satu sama pengantin gue namanya Mario kan, Mario Tagalu. Itu ganti nama jadi Pasto 1. Ganti nama jadi Pasto 1 under labelnya Le Musik itu. Akhirnya Meltonya cabut juga. Mereka merasa bahwa Pasto ini adalah lokomotif yang tetap harusnya bisa mendapat keuntungan dari nama Pasto ini dong. Makanya ada 2 orang baru yang masuk. Betul. Itu sebenarnya, ini kita bicara objektif aja ya, kalau mereka nonton juga gak masalah. Itu adalah keputusan yang paling egois sebetulnya. Kalau gue mau bilang. Tapi kan segala sesuatu sudah terjadi. Dan mereka juga sudah punya rekam jejak di industri juga kan.
itu yang harus dihargai juga. Sudah membentuk juga digital numbers-nya gitu. Makanya tadi kesepakatan itu yang jadi jalan tengah. Iya. Gila ya, gue ngebayang soalnya waktu gue melihat juga ini gimana kalian mencari jalan tengahnya ya kan. Secara nama itu nama kuat sekali, itu sebuah kekayaan intelektual yang luar biasa. Nama itu tuh nama gila banget gitu. Kan orang bakal misalkan gue mau cari lagu ini googling, yang keluar Pasto, gitu kan. Jadi itu pasti keputusan yang besar banget. Nah kalau gitu gue mau nanya nih, kan banyak juga lagu lo yang tulis, iya kan. Nah itu gimana tuh kalau misalkan ada nggak waktu itu Pastowan misalnya bawain lagu lo dan itu gimana menyikapinya gitu? Ya kalau gue kebetulan kan gue ada di pemikiran spirit yang segala sesuatu sudah diurus sama lembaga ya. Iya. Gue bukan penganut direct licensing lah, jadi menurut kita tahu kok. tahu banget. Waduh. Jadi gue cukup tidak mempermasalahkan sih itu. Bawain aja, tapi selama lo mau remake kan berarti harus minta persetujuan gue dong sebagai. Dan kebetulan memang gue juga sebagai komposer, sebagai penulis lagu, sebagai songwriter, publishing gue adalah di situ juga. Di sana. Jadi sebenarnya hubungan kita sangat baik-baik aja. Cuman begitu kita mau reunian memang dari pihak mereka yang kayak lo emang paling lo kan yang dealing gue. Lo dulu kita mau satuin lagi lo nggak mau. Sekarang tiba-tiba kalau lo udah punya mau lah gitu lah biasa lah. Kita udah baik ya. Gue bilang ya terserah gue dong. Iya. Kapan gue mau gitu kan? Gitu. Iya. Tapi gue jujur ya, gue seneng banget sih ngelihat Pasto present saat ini. Maksud gue, dan gue yakin ya banyak banget fans kalian yang udah nunggu-nunggu juga momen ini. Awalnya kalian oke nih, kayaknya it's time nih. Kalian Pasto present tuh awalnya gimana tuh? Ini udah berulang-ulang kali sebenarnya. Jam 9 pagi, gue ingat banget. Jam 9 pagi. Tanggalnya gue nggak ingat. Agustus ya? Agustus pokoknya. Agustus 2025. Iya. Itu seorang Ryan Pono nelfon gue. Oh. Gitu. Jam 9 pagi, kebetulan gue juga baru bangun, habis begadangan sama anak-anak idola itu, adik-adik. Udah, gue bangun, dia nelfon gue. Jo, kalau kita manggilnya kan Jo. Apa kabar lo? Ya baik. Kenapa Jo? Kayaknya kita reunian mantep nih. Kaget tuh ya. Kaget banget. Iya. Karena sebenarnya tahun yang lalu, gue sempat menawarkan itu ke Ryan. Tapi untuk kepentingan tampil di salah satu festival besar. Tawaran. Jadi gue waktu itu ditawarin lah. Lo mau nggak nyanyi sama Pasto? Nanti gue tanya Ryan dulu. Udah gue tanya tuh yang tahun lalunya ya 2024. Dia nggak mau. Ya udah. Oke. Udah tiba-tiba di tahun 2025 nelfon gue jam 9 pagi. Nggak ada angin, nggak ada apa, dia nelfon gue aja jam 9 pagi. Dan dengan ya gue kan pada dasarnya kan gue kangen ya nyanyi sama dia gitu. Gue kangen bermusik sama Ryan. Jadi pas waktu dia kayaknya seru nih kalau kita reunian. Gue tuh nggak tanya kenapa lo, nggak gitu. Lo nggak pertanyakan? Nggak ada nanya gitu. Gue cuma bilang gini, ya udah ayo. Gitu. Sesimpel itu Jis. Jadi mungkin ya karena memang udah jalan Tuhan kali ya. Iya sih. Jadi kita harus bareng lagi. Iya. Prosesnya ya sesimpel itu. Baru abis itu 2 hari kemudian kita ketemuan ya. Ngobrol di rumahnya dia. Gue datang ke rumah Ryan. Ngobrolin masalah teknis. Udah ngobrolin teknis tuh. Gue punya lagu nih. Lagunya kebetulan itu tuh. Siap Kehilangan. Ya udah ayo jalanin. Jadi nggak yang prosesnya yang susah atau gimana gitu. Effortless banget. Nggak ada yang nanti gini, nggak ada pikiran yang negatif pun tuh nggak ada, pesimisnya nggak ada. Iya. Gue optimis aja. Bisa kok ini bisa gitu. Sampai udah ngomongin soal teknis nanti kalau manggung gimana gitu. Jadi prosesnya cuma 2 hari ya. Cuma 2 hari aja. Gitu. Dan nggak
ada yang berubah ya. Nggak ada yang berubah. Cuma kenapa gue tiba-tiba nelpon itu sebetulnya ya kita nih di industri ini kan harus mengakui kita nih kan udah generasi yang sudah lewat ya. Okay. Maksudnya secara highlights banyak anak-anak muda yang dengan talenta luar biasa. Gue berpikir untuk gini, gue selama ini berpikir mau bikin ini. Gue kan dengan solo gue kan gue udah pernah bikin konser juga kecil-kecilan waktu itu rilis album dan lain-lain. Di M-Block, di support A, B, C, gue udah bikin album juga solo gitu loh. Cuman gue tiba-tiba berpikir, gue kok selama ini seperti menyia-nyiakan sebuah lokomotif gitu. Dengan apa yang Melto capai, dengan apa yang gue capai gitu loh. Gue yakin bersama Pasto kita akan mencapai lebih jauh lagi, mencapai lebih banyak lagi. Iya. Kepentingannya sebenarnya itu ya, which is sebenarnya itu positif. Dengan Pasto, Melto ke depan bisa punya sekolah musik yang lebih gede lagi. Gitu. Iya. Kan gitu kan? Kita Betul. membangun figur, membangun entitas. Buat gue tuh Pasto, waktu itu gue berpikir Pasto ini adalah sebuah rumah home gitu ya, yang gue tinggalin gitu aja sih. Wisdom itu tiba-tiba datang, Jis. Ya. Jadi wisdom itu, gue tadinya nggak pernah berpikir sama sekali di area itu, di area filosofis itu ya. Gue nggak pernah berpikir, cuman kok tiba-tiba kayak gue sedang berjuang di tempat antah berantah di mana gitu. Padahal sebenarnya gue punya rumah. Di mana rumah itu sebenarnya adalah lokomotif dan aset untuk gue dan Melto bisa mencapai lebih jauh lagi. Iya. Secara filosofis sebetulnya. Iya. Dan terbukti, which is itu Pasto itu dan lagu-lagunya itu secara rendah hati kita harus mengakui Pasto dan lagu-lagunya itu even itu lebih besar daripada Ryan dan Melto. Gitu. Jadi Pasto ini menjadi lokomotif yang luar biasa. Akhirnya kita punya kesempatan untuk ketemu dengan pihak yang mau support kita untuk konser. Konser, real konser ya. Bukan lagi intimate concert. Ini real konser di gedung konser dengan konsep segala macam yang selain sebagai talent, kita juga dipercaya sebagai operator bersama produk company kita Nusa Hitam Soul itu. Jadi kesempatan yang datang itu nggak main-main, Jis. Iya. Itu ini sih menurut gue yang anak-anak muda harus belajar ya bahwa kejujuran, terus kerja keras, sama passion itu harus didukung oleh sebuah kondusivitas lingkungan. Lingkungan konflik itu nggak akan bisa bikin lo maju sampai itu ya. Bener nggak ya. akan, men. Nggak akan. Iya. Konflik lo sama label, konflik lo sama manajemen, konflik lo sama temen band lo, even lu merasa gue punya engagement apa segala macem, gue punya kemampuan untuk jalan sendiri. Sadarilah, akhirnya gue percaya di usia sekian ya, ternyata sesuatu yang pernah bikin lo sukses itu jangan lo sia-siakan. Iya benar. Itu yang gue belajar. Iya. Karena ternyata waktu solo pun, Melto solo, gue solo, Melto dengan kegiatan belakang layarnya, gue dengan kegiatan solo gue, tetap merasa kayak ini kayak ada sesuatu yang kurang gitu loh. Waktu itu gue berpikir gue bisa gedein nama gue sendiri kok, Melto bisa gedein nama Melto sendiri kok. Ternyata takdir bersama Pasto itu udah gak terelakkan. Kenapa Boyz II Men sampai sekarang kalau Wanya atau Sean bikin lagu solo itu memang gak akan pernah bisa meledak. Itu namanya takdir yang kita harus bisa terima dengan. Bukan berarti dengan Pasto gue sama Melto gak bisa membangun entitas sendiri. Bisa belum aja. tentu. Gue tetap berjalan paralel kok karir solo gue. Gue tetap ngejob solo kok. Kalau harga Pasto nggak masuk, Ryan Pono-nya aja kan gitu. Kalau Melto memang dia fokusnya sudah bukan lagi di sebagai frontline ya kalau solo ya. Dia sama Indra Ajis dia satu ini nih. Satu dunia gitu. Jadi ketakutan gue selama ini nanti kalau ini penting. Ketakutan gue selama ini, gue sebenarnya no issue dengan Melto. Udah lama no issue, nggak ada masalah. Cuman gue berpikir waktu itu kalau Pasto jalan lagi, sementara Ryan Pono nih gue sudah bangun pelan-pelan, ya kan?
awareness apa segala macam. Terus Pasto jalan lagi nanti akan membunuh Ryan Pono-nya dong. Ternyata enggak. Itu ketakutan goyang nonsens. Iya. Ternyata malah jadi menambah, malah mendorong. Gitu. Gitu. Gue kebayang beberapa bulan terakhir ini saat lo keluarin lagu ini pasti banyak hal-hal yang lo merupakan pencerahan gitu ya. Kayak ternyata hal ini terjadi malah Spiritual experiences-nya banyak. Iya, kebayang Banyak banget. Itulah hal-hal di luar teknis. Ini udah langit lah ya kalau menurut gue. Jadi memang main musik itu memang gue baru sadar bener sekarang. Kenapa Glenn selalu bilang main musik itu adalah perjalanan spiritual kita, bro. Oke. Iya. Ini itu dimana kita baru menyadari, oh benar. Gitu. Nah, tantangan terbesarnya apa nih untuk saat ini nih? Tantangan terbesarnya? Iya. Kita sudah tidak muda lagi sebenarnya. Oh, ini dari sisi apa nih? Fisik atau stamina. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Oke. Kayak kemarin kita intimate concert gitu. Kita main kan 3 jam nonstop. Dan kalau Ryan masih nyanyi kan, masih di panggung. Gua kan nggak nyanyi sama sekali, Jis. Iya. Berasa tuh. Wah, berasa banget. Kaki pegel, nafas sudah, aduh gila ini. Padahal kan kita kan ngajarin vokal ya, cuma kalau kita 3 jam nyanyi tanpa berhenti itu kan lumayan menguras tenaga. Udah lain lagi urusannya kan? Udah lain lagi. Iya. 3 jam. Kan ada adrenalin. Adrenalinnya kan banyak gitu. Jadi itu tuh tantangan terbesar yang kita hadapin sih sebenarnya. Kita sudah tidak muda lagi. Tapi secara spirit kasar nih, boleh diadu lah. Oke. Iya. Tapi kalau gue rasa kalau masalah stamina doang mah masalah kecil lah. Masalah kecil. Kan? Tapi sebenarnya ada kendala-kendala yang gue udah bisa punya intuisi lah kira-kira nanti kendala apa yang terjadi di depan gitu, termasuk nanti dengan hubungan IP inilah. Kan semakin gede segala sesuatu semakin bergulir secara bisnis. Itu kan pasti akan ada lah. Itu pasti akan ada. Ya, tapi gue udah punya bayangan lah kira-kira mau apa, kita mau apa gitu. Tapi intinya yang harus bold kita sampaikan, Pasto ini bukan project. Pasto kita reuni lagi ini bukan project, bukan seru-seruan. Bukan. Tapi kita akan jalan terus. Kita akan jalan terus. Kita akan mendobrak pintu-pintu kesempatan yang selama ini itu tertunda. Konser ini termasuk buat kita yang mungkin buat entitas-entitas musik, figur-figur, penyanyi, musisi yang sudah berkarya lebih dari 20 tahun bikin konser itu hal yang biasa ya buat mereka ya. Tapi untuk kasus kita ini adalah sebuah kesempatan yang nggak datang karena kebetulan. Jadi begitu awal kita pilih mau reuni, selain rilis lagu Siap Kehilangan, kita memang langsung mempersiapkan intimate concert itu. Yang tadinya sponsor udah masuk segala macem, karena akhir tahun tiba-tiba sponsor ngabarin gitu, kita kayaknya belum bisa deh. Akhirnya kita bikin sendiri, Jis. Tanpa sponsor. Kita kemarin itu tanpa sponsor. Sama sekali. Sampai hari ini kita nggak ada lecet di mana-mana, artinya semuanya aman gitu. Dan gue udah bilang sama Melto, kita akan tur dengan konsep-konsep yang lebih besar dan serius lagi. Itu sebenarnya manifest aja. Kita punya keyakinan, walaupun nggak tahu gimana caranya. Terjadi bro, ketemu orang tiba-tiba yang mau support dengan jaringannya Melto lah apa segala macam gitu. Dan itu yang gue bilang perjalanan, semua prosesnya menjadi perjalanan spiritual itu, dan sesuatu yang kayak gini tuh nggak bisa hanya sekedar jadi project fun seru-seruan gitu. Pasto jadi utama, Ryan Pono justru yang tone down. Selama jadwal manggung Pasto lebih banyak, gue nggak nyanyi sendiri juga nggak masalah. Melto dia akan menyesuaikan dengan segala macam jadwal sekolah dia dan lain-lain gitu. Bocoran dong nih untuk rencana turnya. Katanya tadi ada 2 kota yang udah oke ya. 2 kotanya sebutin kali ya. Sebut dong. Sebut. Pertama itu di tanggal 25 April. Oke. Itu di Surabaya. Oke, catat ya guys ya, Surabaya 25 April. Yang kedua tanggal 9 Mei di Bandung.
Gila itu rame gila sih pasti. Gila itu. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Kita thank you support. Kita berharap sih masih bisa lagu kita masih bisa menjadi energi buat orang-orang yang dengerin aja sih. Sampai sekarang sih di TikTok masih terus dipakai, sound Pasto tuh masih terus dipakai gitu. Dan itu konsernya kalibernya nggak gede-gede amat sih ya, di venue konser dengan kapasitas maksimal 1.500 orang. Gitu. Dan yang menarik sebenarnya adalah proses perjalanan menuju sananya Ji sebetulnya. Banyak orang yang meragukan, aduh bisa rame gak nih konsernya, bisa sukses gak? Secara Pasto sudah 15 tahun gitu ya. Masih relevan kan nih di generasi hari ini gitu. Akhirnya gue bilang sama Melto, Jo, 1.000 orang yang ragu sama kita, tapi selama masih ada 1-2 orang yang yakin untuk membiayai konser kita, berarti konser ini akan sukses. Udah gitu aja. Iya sih. Afirmasi gitu aja kan? Iya, benar. Gak penting. Iya. Waktu kita konser awal Intimate Concert, hampir 800 orang berkumpul, Jis. Sorry ya. Sebagian dari mereka adalah Gen Z. Iya, Gen Z. Wow. Adik-adik berhijab nonton kita teriak-teriak, loncat-loncat 3 jam non-stop. Wow. Kalau orang meragukan kita, buat gue itu no hard feelings. Iya. Wajar-wajar aja orang meragukan kita, orang 15 tahun. Iya. Tapi data berkata. Benar sih. Gitu. Jadi konser ini akan jadi salah satu konser yang lama kalian gak dapetin lagi. Karena gini Jis, pencapaian digital, popularitas, engagement sosial media, itu it has nothing to do dengan bagaimana lo membangun sebuah konser. Bagaimana lo running konser, belum tentu. Jadi jangan berpikir karena kita udah nggak populer terus konser kita nggak keren gitu. Itu dua kamar yang berbeda. Iya. Energi di dalam konser kan dua kamar yang berbeda ya. Jadi kalau kalian beli tiket itu kalian akan dapat experience yang belum pernah kalian dapat sebelumnya lah ceritanya. Pasti sih. Gue sangat menunggu sih. Tapi kita undang khusus Indra Ajis, kita undang. Kita berikan undangan. Terima kasih. Soalnya nggak tahu ya, maksud gue kan ya gue juga termasuk fans kalian juga, dan the fact that kalian akan menyelenggarakan ini, ada lagu baru juga, itu membuat gue sangat-sangat excited gitu loh. Dan nggak cuma itu, gue juga pernah bekerja sama dengan kalian di ajang-ajang itu kan. Jadi gue tahu gitu loh, ini kalian berdua adalah musisi-musisi yang passionnya gila banget, dan itu yang gue yakin akan lo salurkan juga, akan lo tularkan juga ke semua penonton di konser kalian gitu. Amin. Kalau rencana panjangnya nih, siapa tahu mungkin Pasto nyari anggota baru barangkali. Siapa tahu, atau misalkan I don't know, album mungkin gak cuma single doang ya kan? Bisa gak tuh? Udah kebayang belum tuh arahnya tuh? Kita udah ngobrolin sebenarnya. Kita akan buat EP. Oh, EP. Oke. 5 lagu, 5 sampai 6 lagu lah. Gitu. Terus kita akan buat konser pasti. Setiap tahunnya. Gitu. Jadi aktivitas kita tidak berhenti lah. Karena kan yang tadi Ryan juga ngomong kan, ini kita bukan sekedar euforia, kita bukan sekedar project doang. Kalau project kan masih bisa berhenti kan gitu. Lo nggak ngapa-ngapain. Tapi ini kita harus ngapa-ngapain gitu. Karena sayang nih rumah yang kemarin bobrok banget udah. Sempat kita terlantarkan. Kita terlantarkan udah usang. Kalau kita nggak bangun lagi, kita nggak perbaiki lagi, kita nggak renovasi, kita nggak tinggalin. Rumah itu kan kalau nggak ditinggalin, itu pasti akan usang pasti. Nah, jadi kita tetap harus tinggalin terus gitu, tetap harus jaga terus, aktivasi terus. Dan kita akan merilis sesuatu di awal Maret, di akhir Februari nanti, yang rilisan itu akan cukup cukup kuat untuk jadi tools kita. Jadi gini, kita nggak mau promo konser tuh yang kayak kita mau konser ya tanggal sekian, enggak. Kita pakai sebuah toolsnya adalah karya, lagunya apa itu nanti ditunggu, karena lagu itu yang akan membangunkan segala sesuatu. Lagu ya. Setuju banget.
Terakhir, apa yang mau kalian sampaikan? Apa yang belum tersampaikan dari obrolan kita dari Pasto kepada fans-fansnya Pasto nih? Yang pasti kita mau say thanks ya. Mau terima kasih, ngucapin terima kasih buat kalian yang sampai hari ini dari 15 tahun yang lalu, mungkin kalian masih muda, sampai hari ini segala ingatan tentang Pasto masih ada di kalian. Dan kalian masih mengapresiasi apapun yang kita lakukan. Kita nggak penting banyaknya, tapi siapa orangnya kan gitu kan. Betul. Jadi thank you banget. Spirit dari kalian itu bikin kita semakin bertanggung jawab bahwa kita harus bikin karya yang bagus. Di umur yang udah sekian, kita semakin punya tanggung jawab untuk merepresentasi sesuatu yang bagus juga. Untuk kepentingan supaya generasi ini punya etalase ya. Iya. Bahwa gini lo main musik. Iya. Bukan masalah kerennya. Iya. Tapi itu masalah spirit of dedication itu tadi. Dedication. Iya. Jadi main musik itu adalah dedikasi. Dedication of life. Main musik itu. Setuju banget. Jadi main musik itu bukan sekedar yang jadi sampingan. Kalau kemudian Coach Indra selalu bicara ada cara-cara kan. Kalau lo belum menghasilkan dari uang, lo bisa menghasilkan dari yang lain, itu boleh. Tapi secara input, itu harus jadi dedikasi lo. Outputnya yang kita bisa cari. Cari strategi kan. Itu aja sih kira-kira. Kamu mau menambahkan barangkali? Udah. Sudah. Kamelto, Karayan, terima kasih banyak udah mampir sini. Gua doain sukses. I will always support Pasto. I'm a big fan. Thank you banget. Dan juga teman-teman guys, nantikan terus, jangan lupa follow Pasto Present untuk update terbarunya tentang turnya 2026 dan juga single-single terbaru ya. Februari katanya guys. Ya, Februari. Lagu baru guys. Oke, kita tunggu ya. Kita menutup podcast ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama boleh ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye guys. Thank you.